Hai hai geng, apa kabar kalian semua? Apakah sudah mandi dan makankah hari ini? Oke, saya harap sudah ya. Ngomong-ngomong soal hantu di Indonesia, tentu saja itu sangat banyak sekali jenis versi dan perwujudannya. Mulai dari yang seram dan yang berwujud aneh pun ada di Indonesia. Dan di setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai hantu khas daerahnya masing-masing. Kali ini kita akan membahas 5 hantu yang menjadi bagian cerita rakyat di Indonesia. Di peringkat pertama ada kuntilanak. Selain salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, kuntilanak memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon, pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang nan mengerikan ini. Menurut buku Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis Jainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadari. Ia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Dikisahkan, Sultan Syarif saat menyusuri sungai Kapuas kerap diganggu kuntilanak. Ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, sekaligus tempat jatuhnya meriam menandakan lokasi kesultanannya didirikan. Sejumlah tembakan dilepaskan dan akhirnya berhasil mengusir kuntilanak dari hutan yang kemudian menjadi lokasi-lokasi penting kota Pontianak tersebut. Versi lainnya dari cerita hantu ini adalah bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Kuntilanak senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon ia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada dalam masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tak hanya untuk itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang dikenal seperti pacar dan orang-orang terdekat lainnya. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayamnya, misalkan pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Si Manis Jembatan Ancol. Cerita hantu Si Manis Jembatan Ancol merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal di Jakarta. Konon hantu penunggu jembatan Ancol ini bernama Arya. Ia juga dikenal dengan nama Maryam, Maria, ataupun Maryam. Oleh warga ibu kota, Arya adalah seorang warga pribumi yang kerap mencari kayu di kawasan Ancol. Pada masa sekitar tahun 1860, kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara itu masih banyak terdapat rawa dan hutan dan semak belukar. Di tempat ini juga berdiri bangunan pila-pila tempat berwisata orang Belanda. Suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, Arya didatangi oleh 2 preman yang hendak memperkosanya. Arya meninggal akibat sabetan golok dari preman tersebut saat berusaha melepaskan dirinya. Preman itu kemudian membuang jenazah Arya ke laut. Konon arwah Arya atau Maryam tidak tenang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kerap melihat arwah Arya berdiri di jembatan Ancol. Kisah itu lalu diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Leak. Dalam mitologi Bali, leak adalah penyihir jahat. Masyarakat Bali percaya leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh dukun dengan kemampuan tertentu. Konon, saat siang hari, leak berubah menjadi manusia biasa. Tapi saat malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu digunakan untuk mengubah bentuk leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi rangda, sosok mitologi Bali. Bila perlu, leak juga akan mengambil organ dalam orang hidup. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah sebuah cerita hantu yang populer dalam tradisi Jawa. Ia adalah hantu yang suka menculik anak-anak, tapi tidak melukainya.
Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya jika orang tua dan warga berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Alkisah Wewe Gombel adalah roh seorang perempuan yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar warga karena membunuh suaminya. Ia tega menghabisi suaminya karena berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami selingkuh karena istrinya itu tidak bisa memberikan keturunan. Sebelum meninggal, perempuan itu gila dan hidup menggelandang. Versi lainnya menyebut Wewe Gombel berasal dari bukit daerah Gombel di sekitar Semarang. Di sana konon merupakan tempat pembantaian era kolonial sehingga menjadi angker. Kuyang. Cerita tentang hantu kuyang sangat populer di Pulau Kalimantan. Hantu ini berwujud wanita. Ia bisa melepaskan kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Hal itu dipakai untuk menyantap mangsanya. Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dalam mengelabui korbannya, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasanya mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan memakan janin dalam perutnya. Selain di Kalimantan, makhluk ini juga dikenal oleh orang Sumatera yang disebut dengan palasik. Oke geng, demikianlah penjelasan 5 hantu yang menjadi bagian kisah di masyarakat di setiap daerah di Indonesia. Nantikan video-video kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan share video ini supaya kami bisa terus menyajikan video-video unik lainnya. See you, sampurasun.